Anda punya pandangan tersendiri nggak? Pemimpin Garut hari ini ke depan? Saya lebih cenderung ke nomor 2. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda. Masih berbicara banyak hal terkait Kabupaten Garut. Kali ini saya akan menghadirkan ke ruang visual Anda salah satu tokoh pengusaha Kabupaten Garut yang juga mempunyai interest yang sangat luar biasa terhadap berbagai perkembangan untuk daerahnya. Siapa gerangan? Saya menemui Mas Yusuf Supriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mas. Rampes Nangeti Bang. bae Mas e. Abah. Biasa inyong jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Iya. Mas, Apa tuh? beberapa bulan terakhir ini semenjak Pilpres, saya rasa Anda tidak begitu nyaring nih suaranya. Baru terlihat di grup-grup WhatsApp seperti biasa, Anda lagi jadi vokalis kembali. Selama ini memang menata usaha lagi atau seperti apa? Ya, saat ini kan kontestasi bisnis itu kan semakin hari semakin kompetitif ya. Ya. Di sisi lain juga kita banyak kegiatan di luar daerah karena saya jadi pengurus salah satu asosiasi tingkat nasional dan kami juga bergerak, teman-teman juga dulunya kita aktif untuk masalah anti pungli dan itu di seluruh Indonesia. Itu masih berjalan hari ini? Masih berjalan oleh adik-adik kita ya, generasi-generasi di sini gitu kan. Karena menularkan sesuatu yang baik itu kan baik. Lebih baik. Tapi belum tentu baik untuk orang lain. Oke. Sedikit saya ingin mereview Mas Yusuf ini, seperti pemirsa tahu, beliau adalah seorang pengusaha sukses sebagai pengembang. Jadi kalau Anda lihat banyak perumahan bermunculan di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut, salah satu orang yang berada di belakang layar adalah Mas Yusuf. Tapi juga bukan cuma itu, beliau punya banyak sekali bisnis-bisnis yang dirintisnya dan menjadikannya seorang Mas Yusuf bagian dari dunia usaha. Yang menarik dari sosok ini, di dalam konstelasi politik selalu hadir menjadi bagian dari. Namun bagian dari pemenangan, pasti bagian dari oposisi. Kita tanya hari ini. Kemarin Mas ada di Prabowo lagi kan? Prabowo Gibran. Waktu Pilpres. Ya. Dan hari ini akhirnya dilantik. Dilantik, alhamdulillah. Semenjak ada nama Prabowo, Anda sebenarnya tidak pernah berpaling ke lain hati. Saya dari 2009. Apa yang menjadi dasar? Ngobet banget sama Pak Prabowo. Tekadnya. Ya. Dan itu yang merasa Anda menjadi bagian. Ya, dia sudah mumpuni kan. Karena pandangan kami itu bahwa seseorang yang mendelegasikan membuat satu partai, ya. Lalu partai itu besar, ya. Itu dia udah punya track record. Itu saja. Dan itu harus diikutin ke bawahnya ya, sampai ke DPC ya. Pesan saya nih. Anda melihat Pak Prabowo masih konsisten sampai hari ini setelah dilantik jadi presiden? Konsisten. Konsisten dalam hal ini. Luar biasa. Apalagi ditambah anak muda. Dan saya juga salah satu mendukung peran generasi muda terlepas dengan pro dan kontranya. Karena dunia politik kan pro dan kontra. Ya. Gitu kan. Ada beberapa variabel yang saya hitung. Pro, kontra, kritik, dan benci. Nah, apa tuh kemudian dari 4 ini? Kalau pro tentu adalah orang yang mendukung dari apa yang penguasa atau partai politik itu sebagai landasan untuk mencari kekuasaan, dan ketika sudah mendapatkan kekuasaan mereka akan selalu mendukung dari apa yang program-program itu. Kontra adalah orang yang di luar partai pemenangan yang memberikan argumentasi berdasarkan data dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan hitung-hitungan tertentu. Kritik adalah untuk membangun, tapi dia juga harus menyajikan bahwa dia juga harus mempunyai data-data empirisnya apa nih, secara akademik ataupun secara fakta dan aktual di lapangan. Tapi kalau kebencian ini susah untuk menilai. Karena di dalam benci susah ya. Hati dan pikirannya itu selalu yang negatif, tidak ada sisi positif kan itu. Karena dia terlanjur benci. Itu kan, seperti itu. Jadi saya udah khatam saya pada Jokowi ya. Menarik. Ketika selalu ada di dalam konstelasi dan apa yang dia sampaikan itu relevansi hari ini. Sebelum kita berlanjut tentang politik hari ini, dunia usaha. Kabarnya 2025 juga kita di ambang kelesuan bisnis ini. Anda menangkap tanda-tanda itu atau malah sebaliknya? Ya, memang begini nih, Mbah Janur.
Bisnis ini semakin hari semakin banyak orang. Oke. Di sisi lain lagi tidak jauh beda dengan kompetisi di di lingkungan pekerja. Yang dulu dari perburuan, jadi sumber daya manusia, jadikan human capital, lalu jadi intellectual capital kan gitu kan. Tentu ini kan proses ya. Nah, di kita ini belum mempunyai fashion tersendiri. Nah, seperti misalnya di dunia properti yang kami alami, itu juga sama, kompetitifnya berat. Kenapa masalahnya? Pelakunya dulu sedikit, sekarang banyak ya. Kendala-kendala yang seperti misalnya sementara kuehnya masih satu-satu juga. Ya, karena kan di situ kan kendalanya pinjol dan sebagainya. Kan itu biaya hidup tinggi dan sebagainya. Itu menjadi kendala tersendiri. Akan tetapi kalau dilihat dari capaian capaian KPR-nya justru naik. Tapi di tingkat bawahnya itu karena persaingan. Sama seperti UMKM. Artinya Anda masih optimis di Prabowo Gibran ini dunia usaha akan semakin. Ya dunia kan begitu, Bang. Bang Abah. Dunia harus begitu. Dari dulu revolusi industri, zaman batu ke tenaga manusia, revolusi industri, dan apalagi sekarang digitalisasi. Berarti kompetisi kita pada siapa? Pada diri kita sendiri yang terberat. Kan gitu, Bang. Dahsyat ya. Yang terberat itu diri kita sendiri. Lebih mudah menyalahkan daripada kita mengeksploitasi diri untuk dengan menjadi pemenangan gitu kan. Itu susah prosesnya. Prosesnya susah. Tapi apapun itu, ini sebuah narasi yang kita bisa mencermati dan mengambil bagian dari apa yang menjadi intisari itu. Mas, kembali ke konteks Kabupaten Garut. 2024 ini 27 November kita harus memastikan siapa pemimpin kita dari dua pasangan calon ini. Anda punya pandangan tersendiri nggak? Pemimpin Garut hari ini ke depan itu 2024 terus yang macam apa? Jadi kalau kepastian hanya milik Allah, pasti itu. Manusia hanya berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Setuju. Nah, kita sudah melihat bahwa proses perjalanan demokrasi itu dari waktu ke waktu. Dari zaman dulu kerajaan, penjajahan, lalu berlanjut lagi zaman kemerdekaan, perjuangan dan kemerdekaan. Lanjut lagi Orde Lama, Orde Baru. Apakah dulu juga orang ada yang selalu optimis? Ada juga yang pesimis. Ada yang pesimis. Sama seperti selalu ini ada, kan itu. Nah, negara kita di kemerdekaan 79 kalau nggak salah ya. Itu baru 79. Karena negara-negara Eropa ratusan tahun. Ratusan tahun merdekanya. Ratusan tahun kan itu. Nah, akan tetapi kita tetap melihat bahwa saat ini mau tidak mau bahwa demokrasi kita itu boros tenaga, boros pikiran, boros waktu, boros perpecahan, boros pasea, boros anggaran, boros lupi bangkrutan. Kan gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Apakah kita mau menghelat dari ini? Kan enggak. Bisa. Inilah proses. Nanti orang akan menyaring dengan sendirinya. Masih pantaskah dengan posisi begini? Yang tadi baru saja kita udah pemilihan dewan kan dari 750 yang jadi 50. Yang 700 itu bagaimana? Kan jungkir jempalinya kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi satu hal yang kita harus sampaikan kepada semua pihak penguasa negara tentunya ataupun DPR RI dan Presiden dalam hal ini. Korelasinya dengan Kabupaten Garut, saya tanya tadi yang macam apa untuk Garut ke depan ini butuh pemimpin. Kira-kira Anda punya rambu-rambunya? Garut ke depan bahwa dari waktu ke waktu sudah kita tahu semua. Pak Rudy Helmi sudah berjalan 2 periode. Ya, kita ucapkan terima kasih bahwa apa yang beliau lakukan adalah sebuah kewajiban yang dia harus sampaikan. Nah, adapun proses kurang ataupun lebih ataupun salah atau benar itu pasti ada. Kan gitu. Karena potensi dalam kegiatan itu pasti di situ kan. Orang puas atau tidak itu udah terbiasa lah gitu kan. Pak Dr. Helmi bangga atau tidak, Pak Rudy bangga atau tidak, itu ya dia yang tahu. Sekarang, kontestasi politik saat ini, saya memposisikan diri bahwa menyampaikan saat ini, mengambil putusan di hari-hari akhir, kurang lebih 1 bulanan lah. Saya baru menentukan sikap itu karena kita juga diskusi sama teman-teman yang memang terbiasa dengan bersama-sama kita. Kemana kita arahnya, debatnya, argumentasinya, masing-masing punya argumentasi. Tapi ketika kita berikan pemahaman bahwa saya lebih cenderung ke nomor 2. Nomor 2. Apa kemudian boleh yang kan podcast ini menyebut saja? Kenapa Anda terinspirasi untuk berada di bagian 02? Apakah top prototipe pemimpin yang hadir di 02 ini mewakili untuk Garut
2004 ke sana? Hal yang 5 tahun paling ke depan? simpel, saya jauh-jauh hari sempat ngobrol sama Pak Sakur ya, ketika beliau beli lokasi bersama saya, bersama saya yang mendampinginya. Saya tanya, ada minat nggak Pak Sakur untuk jadi Bupati Garut? Oke. Itu jauh-jauh sebelumnya kan? Jauh-jauh sebelumnya, 1 tahun yang lalu, 1 tahun setengah yang lalu. Karena beliau ada lagi mau mempersiapkan diskusi ya. Diskusi kan bagus saya pikir. Bagaimana Pak kalau tidak membuat lembaga pendidikan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa kok harus full day? Padahal anak-anak tuh ada waktu untuk bermain, untuk mengembangkan bagaimana bakatnya kan gitu. Terus sekarang pendidikan ke depan itu misalnya berbasis daripada karakter anak. Karakter manusianya tidak dipaksakan dengan metodologi pendidikan yang saat ini terjadi. Karena banyak orang-orang yang sukses itu karena karakteristik bawaan, kan gitu. Ada juga yang karena pendidikan yang notabene sudah menjadi kurikulum kan gitu. Di mana saat ini kurikulum merdeka itu artinya merdeka untuk menentukan bagaimana anak itu untuk menjadi sukses. Dan kan Anda gitu. mendapatkan jawaban yang memuaskan Diskusi dari Pak yang Sakur. baik ya. Dari diskusi itu. Dari situ lah. Pak Sakur, Mas ini bagus ini, gitu kan. Nah, dari situ dia bisa menerima apa yang kita berikan, walaupun itu bukan di bidang saya. Kenapa saya bisa menilai itu? Karena kita mengamati dari dunia bisnis kita yang kita lakukan, dari dunia kegiatan kita yang kita lakukan, dari mentalitas kita yang kita liatin dan kita di sendiri gitu loh. Kita pengen baik, ternyata di lingkungan itu tidak baik, sulit untuk menerobos itu. Kemudian apa yang diberikan masukan Anda secara spesifik ke Pak Sakur? Nah, ketika misalnya nanti harus jadi bupati, sejak awal Anda memberikan masukan dari situ jawaban Pak Sakur, nanti saya minta izin ibu saya dulu. Nah, ternyata bisa diizinkan katanya kan gitu. Karena komitmen waktu itu ngasih komisi perantara juga selesai dalam waktu yang ditentukan juga kan itu. Itu hal yang simpel. Lalu saya lihat di kampus, kebetulan saya kan di kampus itu juga kan. Kuliah di situ ya. Kita lihat ada perkembangan. Tempatnya udah kelihatan bersih juga gitu kan. Terus gedungnya ya ada beberapa. Ini berarti menggambarkan bahwa ini ada tata kelola yang memang ada perubahan yang dulu saya waktu kan sering juga dulu kan. Ada perubahan yang signifikan menurut saya gitu kan. Itu yang saya pahami. Apakah dari visi misi yang muncul hari ini Anda pernah memberi warna sehingga Garut asik gitu kan, kemudian ada berapa 8 visi kalau tidak salah kalau saya melihat dari visi misi kedua belah pihak sih ya itu biasa-biasa aja ya dalam konteks kontestasi politik. Biasa. Belum menukik ke sesuatu yang luar biasa gitu. Yang luar biasa itu saya memberikan masukan kedua belah pihak. Bagaimana pemimpin Garut itu bisa dikatakan hebat kalau pasar Ciawitali itu berubah. Pasar Ciawitali berubah. Itu challenge Anda ke Pak Sakur? Saya. Ke Pak Sakur? Sama. Dan Pak Sakur menjanjikan itu? Ya tidak menjanjikan, tapi kan paling tidak dia bisa memahami. Respon apa yang Anda sampaikan? Saya bilang pasar Ciawitali, karena menata pasar itu paling sulit. Paling sulit. Dalam benak Anda, pasar yang Ciawitali itu kudu kumaha sih Mas? Harus jadi percontohan nasional. Oke, artinya dipindah lokasi atau ada penataan signifikan? Udah di situ saja. Tapi ditata secara signifikan. Harus revitalisasi. Oke, revitalisasi. Terminal dipindah? Terminal nggak usah, tapi nanti skemanya terminal angkot itu berubah dengan mendesain kekinian. Jangan jadikan terminal angkot itu sesuatu yang nggak bagus, justru mau menjadi satu contoh. Seberapa optimis sih Mas Pak Sakur bisa harus merubah? Optimis. Kenapa? Wong dia diusung partai-partai pemenang pemilu. Artinya punya akses yang lebih kuat. Yang punya akses yang lebih kuat. Kalau nggak optimis ya juga nggak jadi bupati saja. Kan gitu. Artinya begini Mas, ini kan ada irisan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Betul. Saya menangkap pemikiran Anda bahwa membangunnya akan lebih cepat apabila sinergi. Betul. Artinya Garut nih ngudain APBD yang 4, sekian triliun tuh nggak mungkin bisa bangun pasar. Gitu. Biaya belanja pegawainya berapa? Nggak mungkin. Artinya adalah bahwa Pak Sakur ini ya atau jagoan Anda ini harus mampu memaintenance komunikasi dari sejumlah partai gemuk yang hari ini. Betul. Jadi gini, kenapa pasar? Karena Pak Dr. Helmi udah bangun pasar. Ya. Tapi pasar itu kalau hanya dibangun diberikan itu bukan sesuatu. Gitu. Ya. Abah juga bisa kalau cuma begitu mah. Anggaran ada berapa? Kalau buat perencanaan pasar itu, pasar bisa. Tapi bagaimana mendatangkan bahwa ini menjadi magnet pembeli yang kita harus bisa bersaing dengan mall, minimarket, terus e-commerce, digital pemasaran seperti Bukalapak dan sebagainya.
Kan harus begitu, Bos. Ya. Bagaimana daya pikatnya? Kan begitu. Kan gitu. Pak Jokowi sudah memulai banyak pasar dibangun loh. Kenapa ini nggak bisa dibangun? Coba Abah saya lihat. Iya. Terminal angkot sama terminal bus jomplang. jauh jomblangnya. Bisma udah asik ya. Siapa yang bangun? Pemerintah pusat. Nah, artinya bahwa ini ada kemauan. Kenapa ini nggak dijemput gitu loh. Nah, kalau hanya membangun aja ya itu repot. Nah, sekarang kolaborasikan bagaimana sudahlah ini adalah lahan pasar nih. Kenapa kita harus mencari misalnya bangun kantor di sana, beli tanah. Bu, ya ini dibangun dengan konsep yang bagus. Sulit, ya itulah perannya pemerintah. Itulah perannya pemerintah. Pemerintah di situ. Yang lainnya selain pasar yang Anda titipkan, apalagi? Oke. Saat ini negara lagi fokus di dalam membangun infrastruktur. Ya. Jaringan pendukung infrastruktur itu yaitu salah satunya tol yang akan masuk. Saya tanya ke Abah, kalau ini nggak segera ditindaklanjuti, dari jemput bola gitu ya? stagnan kita mau bagaimana nanti ke depan? Bahwa ada gate 2 di Kabupaten Garut itu. Ya, dua pintu masuk. Dan dia harus dijemput. Dengan apa? Menata diri. Cukup nggak anggaran kita? Nggak bakal. Bagaimana caranya? Kan begitu. Ya. Di sisi lain kita pengangguran banyak. Bagaimana kita menyambut bisa memberikan edukasi terkait masalah industri, tata ruang yang ada. Saat ini tata ruangnya bagaimana? Kita ngikut pembahasan dari dulu-dulu nggak tuntas-tuntas. Dalam kaca pandang Anda sebagai pengusaha, 10 tahun yang lalu, zaman Pak Rudy Helmi, ideal nggak sih memberikan ruang untuk pengusaha? Terutama di lokal untuk tumbuh berkembang. Ya kita semua udah tahu kan karakteristik Pak Rudy bagaimana, karakteristik Pak Helmi bagaimana kan itu. Kita selaku pengusaha juga posisinya diajak diskusi, walaupun NGO pernah diajak diskusi, tapi kan kita juga bisa merasakan bahwa sudah sesuatu yang sudah seperti ada jalan baru itu sudah sesuatu lah buat kita. Diakui ya bagaimanapun. Ya. Pembangunan SOR dan juga itu walaupun pembangunan SOR itu juga kita melihatnya harusnya membuat perencanaan itu yang terintegrasi gitu ya. Ini kan cepluk sini. Anggarannya kan kecil. Nggak jadi masalah, yang terpenting perencanaan dulu kan gitu. Perencanaan dulu itu yang terpenting kan. Ya. Walaupun dulu Pak Agus Supriyadi udah luar biasa memberikan terobosan terkait masalah ini, itu peran Pak Agus Supriyadi juga kan. Tidak lepas ya. Nah, terkait masalah sekarang yang tadi infrastruktur pendukung tadi jaringan untuk bagaimana pengurai dengan adanya tol itu. Lalu bagaimana dengan nanti ke depannya ketika orang-orang melirik industri. Di sisi lain di kita itu organisasi masyarakat itu banyak sekali. Ya. Bagaimana menatanya? Nah ini penting tantangan loh ini loh. Dan Anda sudah berikan masukan ke Pak Sakur hal ini? Ya kita belum ada diskusi, tapi paling tidak kita bisa memahami yang nanti Pak Sakur harus kalau ngajak diskusi nanti kita akan sampaikan. Tapi paling tidak saya sudah dari beberapa teman-teman di kanan kirinya kita sudah berikan masukan juga. Kan saya juga belum ketemu Pak Sakur. Hanya baru ketemu Putri. Saya baru ketemu Pak Dr. Helmi dalam konteks waktu pas di Puja Sega waktu itu sama Kang Yudi. Waktu Kadin ya. Pak Sakur malah nggak ketemu. Bukan. Berbeda. Acara apa itu waktu itu teh gitu kan? Ambil nomor atau apa? Artinya Anda pintu masuk ke 02 melalui wakil Putri Karina. Enggak juga. Saya nggak ada komunikasi. Unik Mas. Kok bisa gitu? Iya. Tapi Anda memang dari dua sosok yang ini. Yang udah telepon sama saya malah Dr. Helmi. Pak Sakur WA pernah, assalamualaikum gitu kan. Karena saya nggak tahu nomor teleponnya Putri. Sekali lagi saya ingin penegasan dan penebalan. Kenapa harus 02 gitu Mas? Ya tadi saya bilang, konteksnya gitu tadi kan. Bahwa anggaran kita itu nggak cukup. Mau lari secepatnya juga nggak cukup kan. Dan kuncinya dari pusat. Kuncinya itu adalah kolaborasi. Anda berharap dengan partai gemuk yang berada di 02 ini yang bisa nggak jadi masalah. Justru di situ kelihatan piawainya nanti. Kan pemerintah pusat juga partai gemuk. Iya, dan partainya Pak Presiden juga ada di 02 hari ini. Gemuk kan? Nah. Mas, sebagai wakil dari 02 nih, hari ini karena Anda sudah mendeklar bahwa saya ini adalah mendeklarasikan diri sebagai bagian pendukung dari 02. Berikan keyakinan masyarakat Garut untuk alur pikirnya sama dengan Mas mendukung 02. Silakan. Pertama terkait masalah tata kelola kaki lima dan pasar tradisional kita lihat. Saya sudah membuat mitigasi terkait permasalahannya. Tentu permasalahan dulu nih yang harus kita urai nih. Pasar sebesar itu bagaimana bangun? Waktu itu sempat saya ngobrol sama Iwapanya pas lagi. Ini bagaimana bangunnya katanya. Ini relokasinya bagaimana? Nah kan gitu kan. Saya bilang kalau pakai teknologi sama ilmu mudah. Saya bilang gitu kan. Yang susah itu adalah
kita tidak mau belajar dan tidak mau memulai kan itu kan. Siap. Kan bisa misalnya blok B ke Brewet dibangun dulu. Ya. Nanti terminal angkot jangan dulu, misalnya gitu. Itu sebagai nanti penampungan gitu ya. atau jalan yang kira-kira yang daerah jalan-jalan sampai ke Al-Nabawi dipakai sampai ke ini batas terminal bus. Pakai bangun. Yang nanti baru tahap 2 yang blok A-nya Brewet ke sana. Lalu nanti blok yang belakang. Nah, itu kan nanti jadi mudah. Udah beres, tempatkan lagi, nanti begini. Nah, itu kan mudah sebenarnya. Penting will ya. Ya, nah, karena persaingan pasar tradisional itu rentan sekali, Pak. Persaingan pasar tradisional. Rentan sekali, gitu kan. Tadi yang saya sebutkan. Memberikan keyakinan dulu pasangan kedua belah pihak ya, antara Pak Sakur dan Mbak Putri, Pak Dr. Helmi dan Kang Yudi. Pilihan itu adalah hak seseorang, kelompok atau golongan. Menentukan sikap bukan berarti benci. Menentukan sikap adalah bagian daripada demokrasi. Untuk yang khususnya Pak Sakur, membuat program yang bagus adalah adanya kolaborasi antara yang saat ini diprogram oleh Pak Prabowo Gibran, yang juga harus dirembeskan ke bawah. Harus dijalankan. Contoh makan siang gratis. Di Garut ada 10 dapur. Yang ini juga harus disambut. Karena ini adalah tujuannya adalah baik, satu stunting nanti biar berkurang dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah ekonomi harus bangkit. Lalu terkait masalah ketahanan pangan. Dan itu di Garut itu kalau nggak salah ada 1.000 hektar kalau nggak salah. Coba nanti bisa dicek benar atau tidaknya. Nah, ini juga harus disambut. Kenapa masalahnya? Karena dengan global politik yang ada saat ini, tidak menutup kemungkinan nanti Amerika tidak impor kedelai, atau nanti gandum tidak bisa impor ke kita. Itu akan menjadi satu hal kendala yang nantinya kita kalau tidak diantisipasi dari awal dari problem. Dari ketahanan pangan saat ini, kebutuhan-kebutuhan yang notabene tata ruang. Tata ruang harus segera dibuat agar ada kepastian terkait masalah investasi dan dunia usaha. Jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih kan itu. Yang keempatnya adalah bagaimana mengkolaborasikan semua pihak. Baik itu pemerintah dalam ini sebagai pembuat regulasi, masyarakat dalam hal ini, dan organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha. Jangan sampai saat ini tuh gerudukan. Abah mungkin pernah kan, kopi rame, kopi semua ke kopi ya. Terus batu akik semua batu akik. Terus bakso aci semua. Nah, ini harus bisa menata nih. Semuanya harus bisa bergerak. Ini harus bergerak nih. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kehilangan fashionnya. Nah, pertanian juga akhirnya nanti petani ini semuanya. Nelayan juga nggak jelas. Yang terpenting adalah Pak Sakur dan Mbak Putri. Yang terus-terusan jadi masalah adalah penataan kota. Kaki lima butuh sentuhan yang unik, yang kreatif, yang bisa menarik. Di sisi lain lagi petani juga butuh pupuk. Jangan sampai terus ramai terkait masalah pupuk langka dan sebagainya. Karena ada 2 variabelnya terkait masalah pupuk. Antara yang diberi dan penerima. Ini sudah dipisahkan. Kalau menurut Abah yang diberi siapa? Lahannya. Yang menerima? Petani. Petaninya siapa? Bisa pemilik, bisa penyewa, bisa penggarap. Kalau yang dijadikan dasar adalah yang penerimanya, saya yakin kacau. Tapi kalau yang diberi adalah lahannya, maka tidak akan kacau. Karena ketika orang itu mengaku, karena orang mengaku punya lahannya di mana? Mana PBB-nya? Dasarnya dari mana? PBB. Dari barcode-nya itu nanti harus melampirkan koordinat dari lahan tersebut. Baik pertanian atau perkebunan. Nah, itu nanti bagaimana manajemennya tadi. Nah, ini piawai-piawainya kepala daerah. Sama dinas pertanian. Dan Anda yakin Sakur bisa ya untuk itu? Harus bisa. Kalau pengen tata kelola distribusi pupuk itu bener kan? Ke Pak Prabowo jelas. Sampai ke petani dipastikan. Nah, artinya ke petani itu kan penerima. Sampai ke lahannya yang benar. Karena lahannya yang diberikan. Petani adalah penerimanya. Seperti itu. Baik pemirsa Challenge Politik, dalam gambaran singkat saya berbicara dengan seorang pasar tradisional, bagaimana itu tata kelola ini, bagaimana tata kelola pasar tradisional, kemudian bagaimana struktur pengelolaan petani, nelayan, dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Garut. Mas Yusuf meyakini bahwa jagoannya di 02 bisa memberikan solusi untuk itu semua. Apakah kemudian hal itu akan terbukti? Jawabannya adalah setelah tanggal 27 November 2024 nanti. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Terima kasih Mas Yusuf. Apapun itu,
masukan Anda akan menjadi bahan pertimbangan bagi warga masyarakat Kabupaten Garut. Walaupun tidak pernah ketemu. Walaupun tidak pernah ketemu. Ini unik ya, salah satu pendukung yang tidak pernah ketemu dengan calon, tapi dia memastikan menjadi pendukung setia untuk proses pemenangannya. Tetap di Challenge Politik Challenge, dalam waktu yang lain kita akan berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Terima kasih Mas Yusuf. Sama, Bah. Bila Sukses selalu. yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.